Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Nefia Fauzia, berasal dari kelas 5B Eksya. Dan di sini saya akan membahas tentang biografi Yahya bin Umar. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang riwayat hidup Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Yahya bin Umar bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Ia lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Yahya bin Umar menjadi pengajar di Jami Al-Kairouan, Afrika. Pada masa hidupnya pernah terjadi konflik antara fuqaha Maliki dengan fuqaha Hanafiyah, sehingga ia terpaksa meninggalkan Kairouan dan tinggal di Suasa. Yahya bin Umar mengajar di Jami Al-Sab hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tahun 289 Hijriah atau 901 Masehi. Semasa hidupnya, di samping aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak mengajarkan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Di antara berbagai karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Muntakabah, Intisar Al-Mustajah, Al-Maliki, dan Kitab Ahkam-Al-Suq. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kitab Ahkam Al-Suq. Secara luas dikenal dengan nama yang bervariasi. Pada awalnya buku ini dikenal dengan nama judul Al-Qawail fi ma yanbaghi fihi min al-aswaq dan Al-Nasihar wa Al-Ahkam ala asa al-muslimin fi al-mawadin wa nirat wa jami al-ahwali aswaq muslim. Berikutnya buku ini dikenal dengan Ahkam Al-Suq dan Aqdiyah Al-Suq. Namun demikian, seiring berkembangnya maka buku tersebut dikenal dengan Ahkam Al-Suq. Kitab Ahkam Al-Suq merupakan kitab pertama di dunia Islam yang masuk membahas fiqh dan berbagai pasar. Kitab Ahkam Al-Suq berasal dari dunia Afrika pada abad ke-3 Hijriah. Kitab Ahkam Al-Suq ini penulisannya dilatar belakangi oleh dua persoalan. Yang pertama, hukum syarat tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah. Yang kedua, tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dapat dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan bagi konsumen. Kitab Ahkam Al-Suq ini memiliki tema utama tentang tasghir atau penentuan harga, tetapi pada dasarnya Yahya bin Umar lebih banyak membahas tentang persoalan ikhtiar dan siasa al-ibrah. Persoalan tersebut dalam ekonomi kontemporer dikenal dengan monopolis dan saking al-ikhtiar dan dalam siasa al-ibrah. Yahya bin Umar kemudian mengajarkan kitab tersebut untuk mengkaji soal pengadaan hanya pemikiran ekonomi Muhammad SAW dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal. Yang pertama, para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangannya tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Yang kedua, para pedagang melakukan praktik siasa al-ikrah atau banting harga yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta mengacaukan stabilitas harga pasar. Hal ini pemerintah
berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harga sesuai dengan harga pasar yang berhak. Selanjutnya tentang wawasan modern. Wawasan modern yang pertama yaitu ihtikar, monopolis, ransaking. Yang kedua, siasa al-ikrah atau dumping polisi. Yang pertama kita akan membahas tentang ihtikar atau monopolis ransaking. Monopoli atau ihtikar adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktik ihtikar sebab ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya sementara pemerintahan terhadap barang tersebut sangat banyak. Para ulama sepakat bahwa ilat pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia, sedangkan kemudaratan merupakan suatu yang harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh oleh orang lain dan dapat menghambat distribusi kekayaan di antara manusia. Terus yang kedua yaitu siasa al-ikrah. Siasa al-ikrah atau dumping adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Siasa al-ikrah atau banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau menaati pemerintah, maka pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut. Pemerintah juga mengatur dalam undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 tentang penimbunan barang penting seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah yang lebih dari 500 kilo. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.